Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mengapa kita harus mempelajari cerita rakyat? Karena cerita rakyat adalah peninggalan nenek moyang kita. Dan nanti kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat serta karakteristik hikayat. Yang mana hikayat itu nanti ada amanat yang bisa kita ambil atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui tulisan hikayat tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu pengertian hikayat, nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, unsur intrinsik hikayat, karakteristik hikayat, serta contoh hikayat. Pengertian hikayat. Siapa yang sudah pernah mengerti hikayat? Ya. Hikayat adalah karya sastralana Melayu yang berbentuk prosa, berisi cerita yang dibacakan untuk umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Yang pertama ada nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai psikologis. Ya, nilai agama adalah nilai yang menyangkut aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi yang namanya nilai agama itu terkait antara kita dengan Tuhan atau tentang keagamaan. Yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral di sini hubungannya terkait dengan baik dan buruk, tingkah laku seseorang, etika antara manusia dengan manusia, itu namanya nilai moral. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya di sini terkait antara manusia dengan adat istiadat yang berlaku di dalam suatu daerah. Misalnya budaya antara Jawa dengan Sumatera itu tentunya berbeda. Selanjutnya nilai sosial. Sosial di sini adalah hubungan antara manusia dengan manusia, kekeluargaan. Bagaimana hubungannya saya dengan kalian, itu menyangkut nilai sosial. Selanjutnya adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang ada di dalam hikayat yaitu hubungannya antara ajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Yang keenam adalah nilai psikologis. Nilai psikologis berhubungan dengan kejiwaan dalam diri manusia. Apakah jiwa seseorang itu normal atau tidak? Yang selanjutnya adalah unsur-unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok pengarang. Kemudian penokohan. Penokohan itu adalah siapa saja yang terlibat di dalam hikayat dan bagaimana karakteristik tokoh tersebut di dalam cerita. Kemudian alur. Alur itu adalah jalan cerita di dalam hikayat. Biasanya ada alur maju, alur mundur, atau alur bolak-balik. Latar. Latar adalah tempat di mana cerita itu terjadi. Biasanya cerita hikayat itu latarnya adalah istana sentris. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah bagaimana gaya bahasa yang dipakai di dalam cerita tersebut. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana pengarang meletakkan dirinya di dalam cerita hikayat. Yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan penulis di dalam cerita hikayat. Yang selanjutnya adalah karakteristik hikayat. Karakteristik itu maksudnya adalah ciri khas hikayat dibandingkan cerita yang lain. Yang pertama ciri khasnya adalah kemustahilan. Kemustahilan di sini maksudnya adalah ceritanya. Contohnya bayi lahir dengan membawa pedang. Nah, itu adalah cerita. Yang kedua adalah anonim.
Anonim di sini maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya. Yang ketiga, kesaktian tokoh. Tokoh memiliki kepandaian dalam hal tertentu. Yang keempat adalah istana sentris. Maksudnya di sini setting tempatnya adalah istana. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah menggunakan kata arkais. Apa sih kata arkais itu? Kata arkais adalah kata yang jarang digunakan atau bahasa Melayu klasik. Contohnya di sini adalah hatta atau tita. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga kalian bisa memahami sedikit materi yang saya berikan. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kalian bisa buka materi yang ada di PDF yang saya berikan, atau kalian bisa cari sendiri di YouTube. Banyak sekali di sana yang menjelaskan tentang materi hikayat. Di sini video saya masih banyak kekurangan sehingga mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.